Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 19 hingga tanggal 25 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu di minggu ini, dan perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa. Kalau tidak cocok bisa jadi bukan milik kamu melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu di sini, orang baru bagi yang jomblo, orang lama, mantan, atau pasangan kamu bagi kamu yang memiliki pasangan ya. Oke, ada Two of Swords, the Tower, Nine of Pentacles, Ten of Wands, the Magician, the Devil, Six of Wands, dan juga ada Judgment ya. Ada Seven of Pentacles dan juga ada the Chariot ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya ini dealing dengan energi Capricorn ya gitu. Ya, saya ngelihat di dalam hubungan kamu dengan Capricorn ada juga Gemini, Libra, Aquarius ya, Sagittarius, Aries, Leo. Ini sepertinya hubungan yang toxic gitu ya. Ada seperti manipulasi, ada manipulasi di sini, deception, nggak jujur gitu. Ada ketidaksinkronan juga. Cuman ada juga di sini ketergantungan ya, possessive gitu, possession, nggak bisa lepas. Kamu sepertinya nggak bisa lepas dari energi ini gitu ya. Ada beberapa di antara kamu udah tahu kalau si dia ini udah mendua gitu, tapi ya tetap aja gitu ya, kamu nggak bisa lepas dari dia, tetap aja masih peduli gitu ya. Ada ini seperti peristiwa yang terjadi ya, dimana kamu mengetahui si dia ini jalan sama orang ketiga ya, ketahuan ini. Ada juga nih yang kena gebrek gitu ya, ketahuan di hotel gitu ya, ternyata si dia ini sudah menyelingkuhi gitu. Tapi saya ngelihat kamu di sini belum bisa lepas gitu, masih ada di sini energi yang mengikat kamu ya. Dia yang di sini ngerasa terbebani di hubungan ini sama kamu ya. Ini alasan dia kenapa dia mendua hati. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya puas diri gitu ya. Pada akhirnya aku tahu tuh kamu benar-benar memang selingkuh, seenggaknya aku nggak cuma dengar-dengar dari kiri kanan, tapi aku menyaksikan sendiri gitu ya. Ada Six of Wands dan juga Judgment ya. Ya, kamu masih berharap dia ini bisa bertobat untuk beberapa di antara kamu ya. Ya, si dia juga ini sebenarnya ya, dia pengen berubah gitu. Dia pengen menjadi lebih baik lagi ya. Kalau misalnya kamu terima, nggak ada uring-uringan, nggak mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu. Dia pengen menjadi sosok yang lebih baik ya. Tapi ada beberapa di antara kamu yang nggak bisa melupakan ini ya, keburukan-keburukan dia. Jadi sewaktu-waktu itu selalu muncul-muncul. Nah, itu jadi beban sama dia gitu. Itu yang membuat dia ini kalap mata gitu, tanpa mikir panjang. Udah ketika enak dia rasa jalan sama orang ketiga, ada cocok ya, kecocokan, udah jalan gitu ya. Ya, untuk mencari kepuasan. Yes, ada Seven of Pentacles dan juga The Chariot. Yap, beberapa di antara kamu saya ngelihat kamu ada kepuasan gitu, untuk akhirnya aku tahu nih kamu itu seperti ini gitu ya. Puas sih gitu ya, tapi belum bisa lepas juga. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Taurus, energinya di minggu ini untuk Taurus ini sangat full of fire power gitu ya, sangat berapi-api, panas, ganas gitu. Di dalam rumah ini antara kamu dengan pasangan ini bisa berantem ini ya. Ada peristiwa ini bisa menjadi simbol juga atau sign ya. Ini menjadi precaution atau peringatan buat Taurus ya. Sewaktu-waktu sepertinya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di minggu ini. Kalau bukan kamu menemukan pasangan kamu ini mendua hati dengan seseorang, bisa jadi ya ada tindakan-tindakan si dia ini yang memicu
pertengkaran. Ya. Yep, oke. Dan saya bacakan untuk nama-nama kartu kecilnya dulu ya. Ada Queen of Cups, ada The Sun, ada Four of Swords, Seven of Swords, Nine of Swords, ada Ten of Wands. Ya, saya nggak baca vice versa ya. Ada Ten of Cups dan juga ada Eight of Wands ya. Ada beberapa di antara mereka ini nih gitu ya. Karena dia ini udah kalau mata sensitifan ya, dia juga ngerasa sebenarnya udah memberikan perhatian sama kamu. Aku udah ngasih perhatian sama kamu, udah ngasih kesempatan menjalani hubungan sama kamu ya, udah berbaik hati berbagi di dalam hubungan ini. Tapi kamu ini ya energinya panas ini ya. Saya nggak melihat memang di sini ada seperti pertikaian gitu ya, tapi panas dia energinya gitu ya, serasa ditahan gitu. Kamu sepertinya menahan panasnya, tapi ini sewaktu-waktu bisa meledak gitu ya, dan bisa menimbulkan pertikaian. Di sini nggak ada pertikaian, tapi saya ngelihat perspektifnya mengarah ke sana gitu. Jadi untuk menghindari itu ya harus ada kesadaran gitu ya, self awareness ya. Walaupun banyak beban, tanggungan, banyak biaya yang harus dipenuhi di dalam kehidupan ini gitu ya, janganlah kiranya ini yang memicu perkataan ya, atau tindakan-tindakan kamu yang ganas, agresif gitu, yang bisa menyinggung pasangan kamu ya. Kamu bisa stres ya, punya banyak pikiran mengenai pekerjaan, gimana caranya, solusinya untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab gitu ya. Ya sebaiknya dikomunikasikan ini dengan baik dengan pasangan, bukannya malah uring-uringan atau marah-marah atau dengan ekspresi yang kurang menyenangkan gitu, karena ini bisa memicu dia ini nih mikir yang negatif. Ini dia ini sangat sensitifan banget. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Sagittarius, Aries, Leo yang dealing sama kamu ya, sensitif banget gitu ya. Dan ya walaupun beberapa di antara mereka ini keras juga sikapnya, ada juga keras kepala, tapi di satu sisi sangat sensitif juga gitu ya. Ya, jadi sewaktu-waktu dia ini bisa ini nih, bisa bertindak di luar jalur gitu ya, pelampiasan. Jadi menghadirkan orang ketiga untuk pelampiasan energi yang panas di dalam hubungan ini nih, antara kamu dengan si dianya gitu ya. Ada beberapa di antara mereka yang di pasangan kamu yang dia sama kamu nih ya, ada tindakan dia yang ceroboh, dia kurang hati-hati di dalam bekerja ya, kurang hati-hati di dalam menggunakan uang ya. Ini membuat kamu jadi stres ya. Ya, ini bisa memicu keretakan keharmonisan di dalam hubungan kalian gitu. Nah, kamu juga nggak bisa tidur ya, asik mikirin masalah keuangan, pekerjaan terus gitu. Ya, ada juga beberapa di antara kamu nih yang masih mikirin pasangan terus. Kok dia seperti itu sih? Kok tega sih dia menduakan aku? Aku udah berkorban banyak sama dia. Ya, aku udah kasih yang terbaik sama dia ya. Ada kepuasan gitu ya, oh akhirnya aku tahu kamu mendua gitu ya. Ya, ada juga kepuasan ini berakhir gitu, tapi tetap energinya belum bisa lepas, masih kepikiran ke situ terus gitu ya. Ya, ada Ten of Cups dan juga Eight of Wands ya. Ada beberapa di antara mereka ini nih ya, pengen bertobat, pengen berubah ya. Ada kerinduan ya, dia ini rindu sama kamu ya. Walaupun dia udah melakukan kesalahan, udah selingkuh ya, udah boros. Ada yang boros ini ya, boros, menggunakan uang, nggak pandai dia megang uang gitu, dikasih uang langsung habis gitu ya. Jadi dia pengen berubah menjadi lebih baik gitu. Dia nggak pengen kehilangan kamu, dia pengen bisa akur kembali, rindu dia sama kamu ya, rindu sama anak-anak. Ada nih yang udah berumah tangga tapi rumah tangga retak
gitu ya, karena kehadiran orang ketiga. Oke, ya ini dia nih konfliknya. Tadi saya bilang di sini nggak nampak konflik, di sini muncul konflik ya. Pening, pusing mikirin keuangan, tanggungan ya. Kamu juga pening nih, ada yang pasangannya menghadirkan orang ketiga ya. Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Pening mikirin pasangan ini gak tahu diri ya, aku mengarahkan dia ke arah yang baik tapi malah dia menduakan aku. Semacam itu ya. Ya, itu tergantung kamu. Kalau kamu memang pengen masih balikan sama dia, ya bisa. Tapi kalau kamu gak mau, yang tergantung kamu ya. Soalnya di sini saya ngelihat dia pengen bertobat, dia pengen balik sama kamu, dia rindu sama kamu. Namun walaupun ada keinginan dia untuk balik sama kamu, ya dia nggak maksa gitu. Kalau kamu bersedia menerima kesalahanku dan memaafkannya, yuk kita jalan lagi. Tapi kalau enggak, ya udah, aku sadar diri gitu. Yang pasti ada kerinduan di sini deh. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.